Halo semuanya, kali ini kelompok kami akan mempresentasikan materi jaringan komputer minggu keempat. Untuk yang pertama terdapat materi switching. Switching yaitu kita bisa asumsikan komputer A yang ingin mengirimkan data ke komputer B. Dan jika pengirim atau komputer A telah mengetahui alamat MIC dan alamat IP dari komputer tujuan atau komputer B, komputer yang A akan mengirimkan frame melalui port atau antarmukanya ke switch, dan kemudian switch akan meneruskan frame tersebut ke port tempat komputer tujuan terhubung berdasarkan forwarding table yang terdapat di dalam switch. Di proses ini disebut dengan switching. Untuk misal contohnya yaitu terdapat host A atau komputer A dengan MIC address-nya sebagai berikut di atas, dan switch-nya promiscuous mode, dan untuk host B-nya MIC address-nya sudah diketahui berikut. Jadi komputer A atau host A mengirimkan ke switch dan dikirimkan ke host B atau komputer B dengan destination MIC address-nya yaitu sebagai berikut ini, dan source MIC address-nya sebagai berikut. Dan untuk materi berikutnya yaitu ada forwarding table. NIC setiap komputer dalam jaringan memiliki alamat MIC yang bersifat tetap melekat ke NIC, dan alamat IP yang dapat diubah oleh pengguna berdasarkan alamat subnet LAN tempat komputer terhubung. Dan setiap host dan perangkat jaringan lain memiliki forwarding table masing-masing yang berisi pemetaan alamat MIC terhadap port. Sedangkan port adalah antarmuka tempat komputer terhubung. Contoh, jika forwarding table komputer A berisi informasi alamat MIC 12 34 56 78 90 12 dipetakan ke port 1. Artinya jika A mengirimkan frame ke alamat MIC tersebut, maka frame akan dikirimkan melalui port 1. Gambar ini menjelaskan bagaimana tabel penerusan atau forwarding table pada switch diperbarui dalam jaringan berbasis Ethernet. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama yaitu ada host B dengan mengirimkan data ke host A, dan paket data dikirim dengan alamat sumber source MIC address dari host B dan alamat tujuan destination-nya dari host A. Untuk yang kedua, switch menerima paket data memperbarui tabel MIC-nya. Switch mencatat alamat MIC dari host B dan mengasosiasikannya dengan port tempat host B terhubung atau port 6. Switch mencari alamat tujuan dalam tabel MIC-nya. Switch menemukan bahwa di sini MIC-nya yaitu 5420 BB0189EF terhubung ke port 1. Hingga lanjut ke proses keempat, yaitu switch meneruskan paket ke port 1 yang mengarahkan ke host A. Paket dikirim ke host A. Jadi host A menerima paket dan memperbarui tabel forwardingnya, dan host A menambahkan alamat MIC host B dalam tabelnya. Kesimpulannya, gambar di atas, gambar ini menunjukkan bagaimana switch membangun dan memperbarui tabel MIC-nya berdasarkan lalu lintas jaringan, memungkinkan komunikasi yang lebih efisien tanpa perlu menyiarkan paket ke semua perangkat dalam jaringan.
Selanjutnya yakni ada LAN. LAN atau Local Area Networking merupakan jaringan yang menghubungkan komputer-komputer di dalam ruang lingkup terbatas. Di sini contohnya seperti di rumah, bangunan kantor, dan di kampus. Kemudian untuk ukuran LAN sendiri, yakni seukuran dengan jaringan komputer yang ada di rumah tinggal yang hanya terdiri dari beberapa komputer. Kemudian juga bisa seukuran universitas yang memiliki ribuan komputer yang terhubung. Di sini ada beberapa teknologi LAN, baik wired maupun wireless. Namun yang populer digunakan saat ini yakni ada Ethernet dan juga Wi-Fi. Saat ini, komputer yang terhubung di dalam LAN tidak hanya komputer tradisional, melainkan bisa seperti PC atau laptop, kemudian telepon genggam, speaker, televisi, kamera pengawas, hingga lampu kamar. Selanjutnya, secara umum, agar sebuah komputer dapat berkomunikasi dengan komputer yang lain, di sini di komputer tersebut harus ada beberapa LAN yang dilengkapi seperti ada Network Interface Controller atau NIC atau LAN adapter dengan antarmuka konektor RJ45 jika digunakan dengan media kabel atau umumnya standar dengan IEEE 802.31. Kemudian ada Wireless Network Interface Controller atau WNIC, di mana jika menggunakan media wireless atau frekuensi radio, umumnya yakni berdasarkan dengan standar IEEE 802.11. Selain itu, untuk membentuk sebuah LAN diperlukan beberapa poin. Yang pertama yakni ada Ethernet switch, di mana yang digunakan yakni berdasarkan standar IEEE 802.3 jika menggunakan media kabel. Kemudian ada wireless access point, digunakan berdasarkan standar IEEE 802.11 jika digunakan dengan media wireless atau frekuensi radio. Nah, selanjutnya ada Network Interface Controller atau biasa dikenal dengan NIC. Nah, apa sih NIC ini? NIC ini biasanya memungkinkan komputer untuk berkomunikasi melalui jaringan komputer baik dengan menggunakan kabel maupun nirkabel. NIC sendiri merupakan perangkat lapisan fisik dan lapisan tautan data karena menyediakan akses fisik ke media jaringan dan untuk jaringan IEEE 802 dan jaringan sejenisnya. NIC sendiri ini juga menyediakan sistem pengalaman tingkat rendah melalui penggunaan alamat MAC yang ditetapkan secara unik untuk antarmuka jaringan. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ini yang di atas merupakan motherboard dan yang di bawah merupakan LAN card. Nah, jadi nanti LAN card ini akan dimasukkan ke dalam motherboard. Selanjutnya ada LAN kabel atau UTP. Nah, UTP ini merupakan singkatan dari Unshielded Twisted Pair atau UTP. Ini merupakan kabel sebagai media transmisi dalam jaringan lokal area network atau LAN. Nah, kabel UTP ini termasuk kabel yang tidak memiliki pelindung dan memiliki rangkaian kabel yang saling terpilin satu dengan yang lain. Keberadaan kabel UTP ini sendiri membuat antar jaringan komputer dapat terhubung melalui LAN. Secara umum, kabel UTP ini terdiri dari 8 bagian, yang dimana 4 buah kabel UTP terpilih menjadi satu dan sepasang kabel UTP lainnya dihubungkan untuk menerima dan mengirim antar jaringan komputer. Nah, di dalam kabel ini sendiri juga terdapat konektor RJ45 yang dimana ini merupakan penghubung atau konektor kabel Ethernet atau bagian jejaring komputer yang digunakan di dalam sebuah jaringan. Konektor RJ45 ini biasanya terdapat pada Konektor RJ45 ini biasanya terdapat pada ujung kabel dari UTP yang menghubungkannya ke pemancar penerima atau transceiver. Nah, nantinya konektor RJ45 ini akan menghubungkan kabel UTP dengan transceiver tadi.
Ya, kemudian selanjutnya ada Ethernet switch. Nah, teman-teman udah tahu belum apa sih yang dimaksud dengan Ethernet switch ini? Ethernet switch adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan berbagai perangkat dalam local area network atau LAN dan meneruskan paket data berdasarkan alamat atau alamat MAC atau media access control perangkat. Nah, apa sih fungsi dari switch Ethernet ini sendiri? Fungsinya yang pertama ada menghubungkan perangkat dalam LAN tanpa harus melalui router. Terus yang kedua, ada menyaring dan meneruskan paket data hanya ke perangkat yang dituju. Dan yang ketiga, ada mengurangi tabrakan data sehingga meningkatkan efisiensi jaringan. Kemudian ada meningkatkan keamanan karena data tidak tersebar ke semua perangkat. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui apa sih pengertiannya. Nah, eh, ada beberapa cara membangun LAN dengan Ethernet switch. Nah, yang pertama teman-teman bisa memilih kabel Ethernet yang sesuai. Kemudian teman-teman bisa memastikan switch dan perangkat dalam keadaan mati. Setelah teman-teman memastikan dalam keadaan mati, maka hubungkan kabel Ethernet ke perangkat. Kemudian lanjut dengan menghubungkan kabel Ethernet ke switch, dan kemudian nyalakan switch dan periksa koneksi. Nah, teman-teman, LAN juga bisa digunakan dengan multiple switch. Nah, misalkan nih, ketika kita ingin membuat sebuah LAN, kita memiliki banyak PC yang ingin digabungkan di dalam satu jaringan yang sama. Maka caranya kita bisa menghubungkan antara switch yang satu dengan switch yang lain menggunakan kabel LAN. Nah, teman-teman ada dua cara menyusunnya. Yang pertama yaitu secara cross. Nah, secara cross ini menghubungkan dua switch yang berbeda fungsi dengan kabelnya itu ada warna yang dihubungkan dengan ditukar. Kemudian yang kedua ada dengan cara straight atau ujung satu dan ujung kedua itu urutannya sama warnanya. Biasanya bisa digunakan untuk perangkat yang berbeda fungsinya dalam satu jaringan. Contohnya komputer dihubungkan dengan switch. Nah, teman-teman, selanjutnya ada wireline atau Ethernet. Ethernet adalah jaringan yang masuk ke dalam kategori Local Area Network atau LAN atau jaringan area lokal. Sistem komunikasi yang dibangun dengan Ethernet akan membagikan arus data ke dalam frame. Pada masing-masing frame terdapat alamat tujuan dan sumber data. Selain itu, dalam frame juga terdapat sistem pengecekan data sehingga apabila terjadi kerusakan dan error bisa dikembalikan kembali. Jadi melanjutkan untuk materi yang selanjutnya adalah WLAN, yaitu Wireless Local Area Network, adalah sebuah jaringan komputer yang menggunakan teknologi nirkabel. Jadi dia tidak menggunakan kabel, mereka melalui gelombang radio untuk menghubungkan perangkat-perangkat komputer dalam satu area terbatas. Misalnya seperti dalam suatu gedung, dalam kampus, ataupun area publik tertentu. Data dikirimkan melalui bentuk paket yang berisi lapisan dengan label dan instruksi bersama dengan alamat MAC untuk merutekan paket tersebut ke lokasi yang dituju. Jadi bagaimana sih cara kerjanya WLAN ini? Pertama kita tuh access point stop, di mana router atau AP ini dipasangkan dan dikonfigurasikan sebagai pusat jaringan untuk menghubungkan perangkat nirkabel ke jaringan. Habis itu kita akan menentukan nama jaringan atau yang disebut sebagai SSID. SSID ini adalah nama dari jaringan WiFi yang dibuat dari AP agar perangkat itu bisa mengenali dan terhubung ke jaringan yang benar. Habis itu yang ketiga kita akan menghubungkan perangkat. Nah, bagaimana caranya? Yaitu pengguna itu mengaktifkan WiFi di perangkat mereka, habis itu memilih nama yang mereka inginkan. Habis itu mereka akan memasukkan kata sandi yang bisa saja diperlukan, misalnya untuk akses yang bebas
yang tidak bebas maupun bisa langsung dipasangkan jika tidak memerlukan sandi. Terus yang keempat adalah proses autentifikasi, yaitu AP akan memeriksa apakah perangkat berhak terhubung. Jika lolos verifikasi, perangkat akan diberi alamat IP yang bisa mengakses jaringan. Habis itu mengirimkan data dan menerima data. Nah, data dikirim dalam bentuk sinyal radio dari perangkat ke AP, lalu diteruskan ke jaringan tujuan. Setelah itu habis itu roaming. Nah, jika pengguna nanti akan berpindah lokasi, perangkat itu akan mengotomatisasi mencari AP dengan sinyal yang terkuat agar tetap bisa terhubung ke jaringan. Habis itu keamanan jaringan. Keamanan jaringan ini, proteksi Wi-Fi itu menggunakan enkripsi seperti WPA 2, WPA 3 agar data tetap aman dan mencegah akses ilegal. Jadi untuk materi selanjutnya adalah tantangan dari WLAN. WLAN ini yang pertama memiliki tantangan interferensi sinyal. Karena WLAN ini memiliki gelombang radio yang bersifat publik, maka jika ada dua perangkat di frekuensi yang sama, itu akan menimbulkan interferensi yang menyebabkan pesan tidak diterima dengan baik ke tempat tujuan dan menyebabkan degradasi kualitas jaringan. Terus yang kedua, jangkauan yang terbatas. Jadi sinyal WLAN ini memiliki jangkauan yang terbatas dibandingkan dengan jaringan-jaringan kabel. Faktor-faktor seperti dinding, peralatan elektronik, ataupun gangguan lingkungan lainnya dapat mempengaruhi jarak dan kestabilan sinyal WLAN. Yang ketiga adalah keamanan yang rentan. Jadi WLAN ini rentan terhadap serangan seperti penyusupan, peretasan, atau pengambil alihan identitas. Tanpa keamanan yang baik seperti enkripsi dan kontrol akses, jaringan dapat disusupi dengan mudah, menyebabkan terjadinya kebocoran data ataupun gangguan pada sistem. Oleh karena itu, penting untuk penggunaan kontrol keamanan untuk melindungi jaringan. Nah, untuk yang selanjutnya, apa sih teknologi wireless? Teknologi wireless itu mencakup berbagai jenis komunikasi tanpa menggunakan kabel yang digunakan dalam berbagai pengaplikasian. Contohnya, beberapa teknologi wireless utama. Yang pertama adalah WPN. WPAN itu adalah Wireless Personal Area Network, yang itu dimana jangkauannya itu kecil karena dia personal. Teknologi ini menggunakan nirkabel dengan jangkauan hanya beberapa meter, biasanya untuk komunikasi antar perangkat pribadi, contohnya Bluetooth. Nah, Bluetooth ini sering kita gunakan sebagai untuk menyambungkan ke headset nirkabel, terus ada untuk transfer file antar perangkat dan perangkat IoT. Terus yang kedua adalah infrared, itu IR, yang digunakan dalam remote TV ataupun AC. Terus NFC, yaitu Near Field Communication, yang digunakan untuk pembayaran digital seperti Google Pay ataupun Apple Pay. Nah, untuk yang kedua itu adalah WLAN. WLAN itu adalah Wireless Local Area Network, yang dimana jangkauannya itu adalah menengah. Digunakan untuk jaringan nirkabel dalam area terbatas seperti rumah, kantor, sekolah, maupun kampus. Contohnya digunakan pada teknologi Wi-Fi. Wi-Fi ini adalah teknologi jaringan nirkabel yang paling umum dan untuk menghubungkan perangkat ke internet yang sering banget kita pakai. Terus yang kedua adalah Li-Fi, yaitu Light Fadely. Itu adalah teknologi yang menggunakan cahaya LED untuk mentransmisikan data. Terus yang ketiga adalah cellular network. Cellular network ini jangkauannya itu lebih luas. Teknologi jaringan seluler yang mencakup area yang luas digunakan untuk komunikasi mobile dan internet. Contohnya adalah 2G, 3G, 4G, 5G yang kita sering pakai itu digunakan dalam jaringan seluler untuk melakukan panggilan, SMS, dan internet dengan kecepatan tinggi. Terus yang kedua adalah satellite communication. Satellite communication ini kita gunakan dalam komunikasi satelit seperti GPS dan internet satelit seperti Starlink atau VSAT gitu. Terus yang keempat adalah LPWAN atau Low Power Wide Area
network, di mana jaringan ini itu sangat luas. Teknologi ini adalah teknologi hemat daya dengan jangkauan yang luas, cocok untuk IoT dan sensor jarak jauh. Contohnya teknologi yang kita gunakan itu adalah LoRa atau Long Range yang digunakan dalam sensor smart city dan mentoring lingkungan. Terus ada juga NB IoT atau Narrowband IoT digunakan untuk perangkat IoT seperti smart meter dan pelacakan logistik. Terus ada juga Sigfox, yaitu jaringan IoT berdaya rendah dengan cakupan yang luas. Ada LTM, yaitu versi hematnya dari LTE untuk IoT. Nah, yang terakhir itu adalah wireless broadcast and other technology, yang dimana kita tuh gunakan untuk penyiaran dan komunikasi jarak jauh. Contohnya itu apa aja? Contohnya itu adalah RFID, yaitu Radio Frequency Identification, digunakan dalam kartu akses dan sistem pelacakan. Terus ada juga TV dan radio broadcast yang menggunakan gelombang radio untuk siaran televisi dan radio juga. Terus ada microwave communication, yaitu digunakan untuk mentransmisikan data dalam jaringan backbone komunikasi. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu router. Router adalah sebuah komputer yang dapat mengirimkan data jaringan yang berbeda dengan bantuan perangkat jaringan yang disebut router. Jadi router meneruskan paket yang diterima ke jaringan lain berdasarkan informasi alamat IP tujuan yang terkandung di dalam paket header. Jadi di sini terdapat sebuah contoh bagaimana sebuah data itu dikirimkan. Lalu yang kedua ada router tabel, yaitu router memiliki routing tabel yang memetakan alamat IP komputer dengan port antarmuka. Jika antarmuka adalah interface 1 dan interface 2, ada host A dan host B. Routing tabel akan berisi seperti contoh yang akan ditampilkan. Lalu di dalam informasi ini digunakan untuk meruntuhkan paket ke antarmuka yang sesuai berdasarkan informasi alamat IP. Tujuan yang terkandung di dalam paket yang melalui router. Jadi, semisal ada komputer A dan komputer B. Komputer A memiliki switch 1 dan juga IP yang dinamakan interface 1, dan juga komputer B juga memiliki switch dan juga alamat IP yang disebut interface 2. Lalu di sini ada bagaimana mekanisme sebuah jaringan itu dikirimkan ke tujuan, yaitu dari komputer A ke komputer B. Jadi komputer A ini memiliki sebuah MAC address dan juga IP address. MAC address terdiri dari 54.220 sampai seterusnya, dan juga IP address 192.168. Di dalam komputer B juga memiliki interface MAC address juga dan juga interface IP address. Untuk komputer B, untuk MAC address terdiri dari 00, 72, 99 sampai seterusnya, dan juga IP address 192.168. Jadi ketika komputer A mengirimkan data ke komputer B, harus melalui router. Nah, di dalam router ini juga memiliki sebuah interface MAC address dan juga interface IP. Di router memiliki dua interface MAC address dan juga dua IP address. Lalu untuk mekanisme selanjutnya yaitu ketika komputer A mengirimkan data ke komputer B, jadi kita harus memiliki sumber data terlebih dahulu, yaitu dari komputer A, yaitu 192.168, dan juga tujuan untuk dari komputer mana yang akan dituju. Nah, di dalam ini adalah komputer B, yaitu memiliki IP
address yaitu 192.168.2.10. Nah, setelah mengetahui tentang sumber dan juga tujuan, lalu kita akan meneruskan ke komputer B melalui router. Jadi dalam router ini, jadi kita akan mengetahui MAC address yang akan dituju yaitu 82.0f18 sampai seterusnya, lalu ke MAC address dari komputer B yaitu 0072.99 sampai seterusnya. Itu adalah sebuah mekanisme dari jaringan komputer A untuk dihubungkan ke jaringan komputer B. Nah, dari rangkuman tersebut bahwa alamat internet layer itu tidak dapat diubah oleh router. Tetapi untuk alamat network access layer ini dapat dirubah oleh router. Bagaimana ini tergantung dari sumber data dari alamat IP-nya. Terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.